A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan firman Allah, azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Infiru, berangkatlah kalian. Maksudnya ya berangkat dalam rangka menjalankan perintah dari Allah atau dari Rasul. Khifafan, keadaan ringan, wathiqalan, dan keadaan berat. Berangkat membela agama Allah baik dalam keadaan ringan maupun keadaan berat. Wajahidu, dan membelalah kalian bi amwalikum, dengan harta kalian. Wa anfusikum, dan diri kalian. Membela fi sabilillahi, di jalan Allah, ya, agama Allah. Zalikum, demikian itu, membela agama Allah dengan harta, dengan diri, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian. In kuntum, jika ada kalian, ta'lamuna, mengetahui kamu sekalian. Surah Taubah ayat 41. Jadi firman Allah di Al-Quran surat Taubah ayat 41 ini isinya adalah menyerukan kepada kita orang iman agar berangkat membela agama Allah baik dalam keadaan ringan maupun keadaan berat. Nah, jadi memang membela kepada Allah ini tidak boleh pilih-pilih. Keadaan ringan mungkin ya situasinya lagi tenang, kondusif, kemudian dirinya pun juga dalam keadaan baik-baik saja, semuanya situasi kondisi keluarga ya baik-baik saja, atau sebaliknya, itu tetap harus berangkat membela agama Allah. Dan membela agama Allah bisa dengan harta, bisa dengan diri. Apa yang saat itu dibutuhkan oleh agama? Misalnya membutuhkan tenaga kita. Ya, kita sebagai orang iman ya harus siap tenaganya. Misalnya diperlukan untuk kerja bakti. Ya, ini kan mau 17-an biasanya ya, membersihkan lingkungan ibadah atau rumah kita sendiri ya. Atau ya dengan hartanya. Ya, diminta sebagian dari harta untuk membela, mungkin untuk mewujudkan sarana dan prasarana ibadah. Nah, itu termasuk membela. Nah, demikian itu kata Allah baik untuk kalian kalau kalian tahu. Jadi pahalanya besar, termasuk jariyah itu. Ya, misalnya di situ untuk perbaikan sarana-sarana ibadah, berarti kan memerlukan paling tidak ya harta kita kan. Atau mungkin juga ya hartanya, ya tenaganya diminta. Ya, kalau kita bisa dua-duanya ya bagus, tidak bisa ya salah satunya, jangan sampai harta enggak, tenaganya tidak, lah terus gimana? Itulah perintah Allah untuk kita orang iman. Alladzina, orang-orang amanu yang iman mereka, wahajaru, dan hijrah mereka. Hijrah itu pindah dari suatu tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, pindahnya itu karena di tempat yang lama dia tidak lancar ibadahnya. Mungkin untuk usaha bagus, tapi untuk ibadah tidak lancar. Nah, gimana? Nah, orang iman ya harus memikirkan utama ibadahnya itu.
Ya, bisa saja tempat tinggalnya pindah, tapi untuk tempat usahanya tetap di situ, ya boleh saja. Jangan sampai kemudian sudah jelas ibadahnya tidak lancar, tapi tetap dipertahankan terus. Nah, ini nanti misalnya sampai mati dalam keadaan seperti itu nanti akan jadi masalah nanti di akhirat. Jadi pertanyaan dari Allah. Wajahadu, dan membelalah kalian fi sabilillahi, di jalannya Allah, agama Allah. Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, hartanya, dirinya, ya. Ketika agama membutuhkan, ya harus siap. Jangan pelit orang iman, ya tidak boleh pelit terhadap agama. Nggak barokah, nanti hartanya nggak barokah, kehidupannya nggak barokah. Azamu, lebih besar darajatan derajatnya indallah, di sisi Allah. Orang iman yang mau membela agama Allah, baik berupa harta dan tenaganya, atau tadi hijrah. Ini bukan hijrah keyakinan, ya. Ya kalau dari keyakinan yang nggak benar kemudian hijrah ke keyakinan yang benar, itu bagus. Tapi hijrah dari keyakinan yang sudah benar malah hijrah kepada keyakinan yang tidak benar. Nah, itu biar keren, atau dikasih nama hijrah. Hijrah dari tempat hidayah, hijrah ke dolalah, itu gimana? Nah, dari hidayah hijrah ke jahiliyah, lah itu nggak betul itu. Yang benar tuh hijrah dari jahiliyah pindah atau hijrah ke hidayah. Jadi demikian itu derajatnya akan lebih tinggi, lebih besar di sisi Allah. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, adapun mereka, al-faizun, orang-orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung yaitu orang iman yang tidak pelit, mau membela agama Allah baik dengan diri dan hartanya. Itulah orang-orang yang beruntung. Yubashiruhum, memberi kegembiraan pada mereka, orang-orang iman itu. Siapa? Robuhum, Tuhan mereka. Birahmatin, dengan rahmat, minhu, dari Allah. Orang-orang iman yang tidak pelit seperti itu, mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, waridwanin, dan keridhaan, wa jannatin, dan surga. Artinya ya barokah pokoknya. Hidupnya ya barokah, mati masuk surga. Lahum, bagi mereka, fiha, di dalam surga, naimun, nikmat, mukimun, tetap. Nah, bagi mereka orang iman di surga itu akan seterusnya nikmat. Nah, di surga itu, kalau di hadis itu kan ya muda terus, nggak ada tua, sehat terus, nggak ada sakit, kaya terus, nggak ada miskin. Wah, pokoknya di surga itu Masya Allah. Jadi apa yang diinginkan oleh manusia ini di surga itu sudah disediakan. Nah, makanya kita beribadah kalau dianggap ya capek ya. Termasuk tadi kadang-kadang harus mengeluarkan harta, tenaga. Nah, ini betul-betul harus dipahami, ini adalah untuk mencari surga, selamat dari neraka. Surga itu tidak gratis, Bapak Ibu. Lah nggak mau ibadah, nggak mau membela, ongkang-ongkang, nggak mau capek-capek, tapi harapannya mati masuk surga. Yo, dari mana? Ingin mendapatkan surga itu harus susah payah, harus capek, harus berjuang. Watil kal jannatul lati
uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi surga itu diberikan oleh Allah karena amalan kita, jerih payah kita. Kita sholat 5 waktu, kita puasa, ya, kita mengaji, kita mengamal, kita membela, ya, kemudian kita menetapi kerukunan, kekompakan, menetapi ketaatan. Nah, itu semuanya harapannya supaya kita sama-sama mati masuk surga, selamat dari neraka. Fadluman, adapun keutamaannya orang yujahidu yang membela, siapa orang fi sabilillahi di jalan Allah, binafsihi dengan dirinya orang, wa malihi dan hartanya. Ya, bab selanjutnya ini akan membahas tentang keutamaan orang yang mau membela agama Allah dengan diri dan hartanya. Akhbarana Katsir ibnu Ubaidin qala tasana Baqiyah Ani Zubaidi Ani Zuhri an Atha ibni Yazid an Abi Sa'id al-Khudri anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, ata datang siapa seorang laki-laki Rasulullah kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata siapa orang laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nasi, manakah manusia, afdalu yang lebih afdol, lebih utama. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, manusia yang paling afdol itu yang seperti apa Nabi? Qala, bersabda Nabi, manusia yang afdol ialah man, orang jahada yang membela, siapa orang, binafsihi dengan dirinya, wa malihi dan hartanya, fi sabilillahi di jalan Allah. Kata Nabi, manusia yang afdol yaitu manusia yang mau membela di jalan Allah, agama Allah dengan diri dan hartanya. Kalau dirinya diperlukan, misalnya diundang ada acara pengajian, ya datang. Ya, kalau betul-betul memang tidak ada keperluan. Atau hartanya diminta Bapak Ibu para jamaah, ya diusahakan sapol kemampuannya, keluarkan hartanya, diniati untuk membela agama Allah, yang ngembes, ya, yang netes, yang mengalir, yang gerojok istilahnya. Ya, semuanya harus serentak. Nah, kalau semuanya serentak, insya Allah akan berhasil. Qala, berkata siapa rojul, laki-laki tadi, thumma, kemudian man, siapa ya Rasulullah, selain tadi siapa lagi Nabi? Qala, bersabda Nabi, thumma, kemudian mukminun, iman. Thumma, kemudian mukminun, iman, siapa orang, fi syi'bin, pada lereng, tebing, minasyi'abi, dari beberapa tebing, yataki, takut dia, Allah, kepada Allah, wayada'u, dan meninggalkan dia, anasa, kepada manusia, min syarrihi, dari kejelekan manusia. Rawahun Nasa'i. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kemudian ada lagi Nabi selain tadi manusia yang afdol. Kemudian Nabi menerangkan, yaitu orang yang iman pada lereng-lereng gunung, ya, artinya dia membawa keimanannya, membawa agamanya ke lereng, ke tebing-tebing gunung, bahkan mungkin ke hutan, dengan bertakwa kepada Allah, didasari bertakwa pada Allah
dan karena meninggalkan kejelekan manusia. Ya, jadi ini artinya dia mempertahankan keimanannya sampai ke tebing-tebing, sampai ke hutan-hutan, membawa agamanya, membawa keimanannya, dan meninggalkan kejelekan manusia. Artinya manusia-manusia yang musyrik, manusia-manusia yang tidak mau menetapi kemurnian agama, kebenaran agama, justru orang yang menetapi kebenaran, kemurnian agama itu dimusuhi, ya, diteror. Kalau terus-terusan begini, wah saya nggak bisa menetapi agama saya. Akhirnya tadi hijrah, dia pergi, uzlah, nah, mengasingkan diri. Kalau dalam hadis, sampai dia makan dedaunan, sampai dia makan akar-akar pohon, dalam rangka mempertahankan hidup, ya, sampai mati tetap dalam keadaan keimanannya itu. Nah itulah, itu yang luar biasa itu. Dalam rangka dia mempertahankan keimanannya, hidayahnya sampai diewangi mengasingkan diri. Sebab ya dimusuhi, bahkan mungkin ditangkap, dipenjara barangkali gara-gara menetapi agama yang murni. Ya udah, lebih baik pergi mengasingkan diri. Ya kayak kisah Ashabul Kahfi, panjenengan masih ingat Bapak Ibu di Al-Qur'an? Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu dia pergi lari dari negaranya karena itu rajanya raja zalim, raja musyrik. Nah, mereka dipaksa untuk menyembah selain Allah, sedangkan pemuda-pemuda ini iman. Akhirnya mereka sepakat untuk pergi dan berdoa, ya Allah berilah kami petunjuk, berilah kami pertolongan. Akhirnya mereka ditolong oleh Allah, bisa bersembunyi di sebuah gua, bahkan di situ kemudian oleh Allah mereka ditidurkan selama 309 tahun. Itu pertolongan luar biasa. Namanya kalau nggak tidur, orang itu kan butuh makan, butuh minum. Tapi karena tidur, ya udah, nggak butuh makan, nggak butuh minum, namanya tidur. Walaupun bangun-bangun ya lapar. 309 tahun, Masya Allah. Itu pertolongan. Begitu dibangkitkan setelah 309 tahun, rajanya sudah ganti raja iman. Nah itulah ya ceritanya. Itu termasuk memperjuangkan keimanan, termasuk memperjuangkan, mempertahankan hidayah itu. Nah, alhamdulillah untuk saat-saat sekarang ini sudah nggak ada seperti itu. Paling ya gangguan-gangguan kecil lah, ya tetap ada, tapi sifatnya ya gangguan kecil. Bahkan kadang dari diri kita sendiri gangguannya, cobaannya itu. Nah, jadi intinya bahwa orang itu semakin berat di dalam menetapi, memperjuangkan agamanya, itu nilai pahala, derajat tingkat surganya pun juga lebih tinggi. Makanya jangan kemudian ketika dapat berat dikit, wah mundur, nggak mau, terus bahkan terus diem saja, sudah diem-diem terus ngilang. Lah ini kemana ini bapak ini, ibu ini, mas ini kemana? Alasannya nggak kuat aku. Nah, justru kalau kita merasa berat tapi kita tetap berusaha sakpol kemampuan, disitulah letak perjuangan kita. Mari kita